Eksistensi hak tanggungan di dalam sistem hukum Indonesia sangat kuat karena ia memiliki dasar hukum yang tegas, digunakan secara luas dalam praktik pembiayaan, dan memberikan kepastian bagi kreditur maupun pihak ketiga. Secara normatif, posisi hak tanggungan didukung oleh Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pokok Agraria, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang mengatur definisi, objek, mekanisme eksekusi, dan kewajiban pendaftaran. Diperkuat lagi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan sistem hak tanggungan elektronik melalui Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 5 Tahun 2020. Kerangka hukum ini memastikan keberadaan hak tanggungan bersifat sah, pasti, dan mengikat. Secara empiris, penggunaan hak tanggungan ini mendominasi dunia pembiayaan. Data ATR BPN tahun 2024 menunjukkan bahwa nilai layanan hak tanggungan elektronik ini mencapai lebih dari 882 triliun dengan lebih dari 1,7 juta permohonan. Ini menegaskan bahwa instrumen ini menjadi jaminan utama dalam berbagai fasilitas kredit seperti KPR, pembiayaan usaha, dan investasi. Dari aspek fungsional, hak tanggungan tetap penting karena ia menawarkan keunggulan yang tidak dimiliki oleh jaminan lain. Posisi preferen bagi kreditur, sifat droit de suite yang membuat hak mengikuti objek tanah meski dialihkan, mekanisme eksekusi yang sederhana melalui parate eksekusi, serta kepastian hukum akibat asas publisitas. Kombinasi dari aspek normatif, empiris, dan fungsional, inilah yang menjadi dominasi dan kepercayaan terhadap hak tanggungan dalam praktik hukum dan ekonomi di Indonesia. Setelah kita mengetahui data dari ATR BPN, muncul sebuah pertanyaan. Dengan karakteristik yang begitu unggul, tidakkah kita perlu melihat lebih jauh bagaimana hak tanggungan dieksekusi dalam praktik? Setelah ini kami akan mengulik lebih dalam apa itu hak tanggungan dan bagaimana praktiknya di dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelas D, Angkatan 2024. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas hukum agraria dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ari Budiarti, SH MHum. Pada kesempatan ini, kami akan membahas bagaimana penerapan hak tanggungan di dalam masyarakat. Dengan saya, Anda Ahmad Taufik, dengan NIM B1A124176. Saya Ronald Adina Parsadan Tabarus dengan NIM B1A1241178. Saya Mahardika Sendiyuda dengan NIM B1A1241155. Saya Nabil Dwi Kusuma Nugroho dengan NIM B1A1241138. Saya Ronald Vanessa Raja Guguk dengan NIM B1A1241167. Selamat menyaksikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi konsep serta bagaimana cara mendaftarkan hak tanggungan. Nah, yang pertama dulu tentang definisi konsep. Hak tanggungan adalah jaminan yang dilakukan kepada bisnis dan perbankan di Indonesia dalam hal transaksi. Nah, yang kedua itu pada praktiknya fungsi hak tanggungan masih lari ataupun tidak berdasarkan pada dasarnya, karena masih banyak orang-orang yang tidak paham dan malah melakukan hak tanggungan ini seperti kredit ataupun jaminan, terkhususnya kepada individu ataupun perusahaan-perusahaan di Indonesia. Nah, oleh sebab itu masih banyak juga orang-orang ataupun masyarakat Indonesia tidak mengerti bagaimana definisi dari hak tanggungan ini serta bagaimana pendaftaran pada hak tanggungan ini. Tapi pada Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 Pasal 1 Ayat 1 telah menjelaskan bagaimana hak tanggungan ini. Nah, jadi hak tanggungan atas tanah merupakan hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut hak tanggungan. Adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Namun dibalik pada itu, hak tanggungan juga melekat dengan hak-hak lain. Sudah terdaftar juga pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria. Yang pertama terdapat pada pasal 25, hak tanggungan dapat dilekatkan pada hak milik. Pada pasal 33, hak tanggungan dapat dilekatkan pada hak guna usaha. Pasal 39, hak tanggungan dapat dilekatkan pada hak guna bangunan.
Selanjutnya, bagaimana cara mengajukan hak tanggungan? Yang pertama dulu, kita harus datang ataupun mengunjungi kantor PPAT ataupun notaris untuk membentuk akta pertanahan. Yang kedua, ajukan permohonan pendaftaran ke Badan Pertanahan dengan mengisi formulir yang disediakan. Yang ketiga, silahkan membayar untuk pendaftaran dan penerimaan negara bukan pajak di kantor pertanahan berdasarkan surat perintah sektor ataupun SPS. Nah, jadi pada intinya terkait hak tanggungan ini merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan atas pelunasan hutang yang dimana sangat penting di mata hukum. Oleh sebab itu, perlu adanya pemahaman lebih lanjut terkait hak tanggungan ini. Jadi selanjutnya kami akan mewawancarai salah satu praktisi hukum. Jadi kami akan mewawancarainya setelah video ini. Kita bisa langsung mulai ya. Boleh. Selamat siang Ibu, terima kasih telah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara ini. Perkenalkan, saya Nanda Ahmad Taufik dan rekan saya. Ronald Vaniusia Raja Gugut. Ya, kami merupakan mahasiswa program studi ilmu hukum dari Universitas Jambi. Nah, jadi wawancara ini bertujuan untuk menggali pemahaman serta pengalaman dari Ibu sebagai praktisi hukum terkait penerapan hak tanggungan. Oke, jika Ibu berkenan, saya akan langsung mulai dengan pertanyaan pertama ya, Bu. Baik. Oke. Sebagai praktisi hukum, bagaimana Ibu memahami konsep hak tanggungan ini, Bu? Selain itu, menurut Ibu, hak tanggungan ini dapat dilekatkan pada jenis hak atas tanah apa saja berdasarkan ketentuan yang berlaku. Baik. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan pengetahuan tentang hak tanggungan. Saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya Feranita Barus SMKN. Saya selaku notaris dan PPAT Kabupaten Karo. Untuk menjawab pertanyaannya, gimana? Terlebih dahulu kita tahu apa itu dengan hak tanggungan. Hak tanggungan itu adalah hak jaminan atas hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah, yang mana segala sesuatu yang berdiri di atasnya itu merupakan satu kesatuan dari tanah tersebut yang dijadikan sebagai jaminan untuk pelunasan hutang tertentu, di mana hak tanggungan ini diberikan sebagai jaminan bagi pihak kreditor dalam memberikan pinjaman kepada debitur, begitu. Jadi, di mana hak tanggungan ini diberikan oleh kreditur kepada debitur yang sesuai dengan kriteria yang mereka sudah memiliki standar untuk memilih debitur yang bisa untuk meminjam kepada kreditur. Kreditur itu adalah pihak bank, di mana pihak bank ini memfasilitasi debitur selaku peminjam dengan memberikan sejumlah uang untuk mereka bisa pakai dengan memberikan sertifikat sebagai jaminannya, gitu. Biasanya untuk sertifikat yang bisa dijadikan untuk hak jaminan untuk hak tanggungan itu adalah sertifikat hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan. Begitu. Baik, artinya hak tanggungan ini dilekatkan pada hak milik, hak guna usaha, hak bangunan sebagai jaminan untuk bank ya, Bu? Ya, sebagai jaminan mereka untuk memberikan fasilitas pinjaman, di mana debitur ingin meminjam kepada bank, sebagai jaminannya mereka harus menyerahkan sertifikat yang mereka miliki, gitu, sebagai jaminan di bank. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua, Ibu. Selama Ibu menjalankan profesi sebagai PPAT, apakah Ibu pernah menangani perkara atau gugatan yang berkaitan dengan hak tanggungan ini? Jika pernah, bagaimana gambaran penyelesaiannya, baik dari sisi prosedur maupun pertimbangan hukumnya? Selama saya menjadi notaris sejak tahun 2018 hingga saat ini memang tidak ada masalah dengan namanya dengan hak tanggungan, gitu. Cuman dari beberapa teman notaris atau PPAT yang lain, pasti mereka bercerita tentang adanya pasti masalah-masalah yang mereka hadapi dalam membuat hak tanggungan pada suatu bank. Karena otomatis kan
PPAT itu adalah pejabat yang berwenang untuk mendaftarkan hak tanggungan itu pada kantor pertanahan sesuai dengan lokasi tanah itu yang dijadikan jaminan gitu. Jadi dari informasi sesama kita rekan PPAT saling berbagi informasi supaya tahu apa-apa aja nanti kendalanya apabila terjadi hal-hal yang diinginkan, misalnya kayak gitu, misalnya kredit macet itu. Misalnya pihak debitur itu tidak sanggup untuk membayar kredit itu. Apa langkah-langkah yang akan selanjutnya? Sebenarnya kan kewajiban untuk PPAT ini hanya untuk mendaftarkan. Gitu. PPAT itu hanya untuk mendaftarkan hak tanggungannya sampai sertifikatnya keluar, sertifikat hak tanggungan keluar. Jadi, tapi walaupun seperti itu, tetap PPAT itu bertanggung jawab untuk juga mengikuti prosedur tentang peminjaman debitur. Setiap itu bank itu pun juga berusaha supaya tidak terjadi masalah ke depannya gitu. Jadi makanya untuk memberikan pinjaman kepada debitur itu, pihak kreditur selaku bank itu selalu berhati-hati dalam menjalankan prosedurnya gitu. Itu menghindari supaya tidak terjadi masalah gitu. Misalnya dalam hal mereka memiliki standar bagaimana debitur itu bisa diberikan fasilitas untuk pinjaman, baik itu dalam pekerjaannya, apa usahanya gitu, sanggupkah dia untuk membayar, sertifikat itu atas nama siapa, gitu, siapakah yang jadi penjaminnya. Jadi mereka juga harus betul-betul memperhatikan itu. Di lain itu juga tugas PPAT itu mengecek keaslian sertifikatnya. Apakah sertifikatnya asli? Apakah sertifikatnya bersih? Itulah kewajiban PPAT untuk mengecek bersih sebelum dipasang HT, sebelum pinjaman itu keluar, sebelum pinjaman itu diberikan kepada debitur. Karena bisa saja sertifikat yang diserahkan oleh pihak debitur ke bank itu bisa aja dalam kena status blokir gitu. Itulah kewajiban PPAT. Jadi PPAT harus menjamin kalau sertifikat itu bersih pada saat pihak kredit itu memberikan pinjaman kepada debitur. Jadi suatu saat tidak terjadi masalah di kemudian hari. Karena apabila misalnya posisi PPAT membuatkan hak tanggungannya, sedangkan sertifikat misalnya dalam keadaan diblokir, sedangkan uang sudah diserahkan kepada debitur, debitur bisa mengelak. Uang sudah dikasih saya, jadi mereka tidak mau tahu. Kalau debitur tidak mau tahu prosedur kayak mana di antara PPAT dengan bank, mereka hanya memikirkan gimana pinjaman itu cair. Gitu. Jadi itu memang antara pihak kreditur dan PPAT ini memang harus bekerja sama, saling membantu agar tidak terjadi masalah itu. Apabila pun setelah terjadi misalnya sudah selesai pemasangan hak tanggungannya, itu memang antara kreditur dengan si debitur. Misalnya debitur tidak sanggup bayar. Kalau debitur tidak sanggup bayar, biasanya pihak kreditur itu selalu memediasi. Bagaimana mencari solusi bersama. Jadi supaya memperkecil masalah yang terjadi dengan hak tanggungan. Gitu. Misalnya mereka bilang menanyakan kepada debiturnya bagaimana kelanjutan angsurannya, sudah berapa kali tidak membayar misalnya. Misalnya dari pihak debitur bilang kami tidak sanggup lagi. Baik, kalau ibu tidak sanggup lagi untuk membayar atau bapak tidak sanggup lagi untuk bayar, kami memberikan kesempatan untuk bapak atau ibu untuk menjual objek yang menjadi jaminan tersebut untuk jaminan tersebut dilunasi di bank gitu. Jadi biar tidak ada masalah. Sebenarnya pihak bank ini pun selalu mencari solusi supaya tidak terjadi masalah. Dan karena apabila jangka waktu dari misalnya peminjaman itu ada berapa kali dia untuk tidak bayar, cedera janji wan prestasi, itu pihak bank sudah punya kuasa untuk melelang aset tersebut. Jadi hasil penjualan itulah untuk membayar semua utang dari debitur. Di situ debitur tidak berhak lagi untuk harga, tidak berhak lagi untuk mengambil apa yang menjadi hasil dari lelang tersebut, gitu. Mana tahu pasti hasil lelang itu bisa lebih tinggi daripada sisa pinjaman mereka. Jadi mereka tidak bisa. Sedangkan apabila mereka menjual aset tersebut sebelum dilelang, masih ada kemungkinan mereka bisa mendapat kembali uang yang pernah setor mereka di awal gitu. Paling tidak sudah adalah kembali. Makanya selalu pihak bank itu pun mencegah terjadinya masalah untuk hak tanggungan. Begitu dia penjelasannya. Baik, berarti baik PPAT maupun bank ini selalu melakukan langkah preventif ya Bu untuk meminimalkan wan prestasi tersebut. Ya, dicari solusinya Walaupun atau disuruh cari pinjaman atau bagaimana, pokoknya supaya aset yang menjadi jaminan itu
tidak tidak misalnya tidak terjadi perselisihan di kemudian hari, karena apabila misalnya terjadi lelang, itu bahkan aset itu otomatis dialihkan kepada orang yang pemenang lelang. Masalah yang terjadi selalu di lapangan antara pemenang lelang dan pemilik sertifikat tidak mau meninggalkan aset mereka. Mereka mengatakan itu masih punya saya, sedangkan sertifikat tadi sudah dialihkan sama yang pemenang lelang gitu. Jadi untuk mengeluarkan mereka lagi dari tanah atau rumah atau bangunan yang menjadi aset jaminan itu tadi, itu membutuhkan lagi biaya lagi, membutuhkan lagi sedikit jadi biaya untuk mengeluarkan mereka, jadi keributan. Itu makanya pihak bank selalu mengupayakan supaya tidak terjadi hal seperti itu. Gitulah. Baik Ibu, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Baik, langsung saya bertanya aja ya Ibu. Boleh. Dalam beberapa tahun terakhir, layanan pertanahan mengalami digitalisasi yang cukup signifikan. Dari pengalaman Ibu sebagai praktisi hukum, apa tantangan yang dihadapi PPAT dalam proses tersebut, khususnya terkait validasi dokumen dan penggunaan tanda tangan elektronik dalam pembebanan hak tanggungan? Baik. Jadi untuk sekarang memang pendaftaran hak tanggungan itu sekarang sudah secara elektronik. Dulu memang masih manual gitu ya kan. Sebenarnya kalau untuk secara prosedur untuk pembuatan sertifikat secara elektronik ini itu sebenarnya sangat membantu. Membantu dalam artian mempercepat waktu untuk keluarnya sertifikat hak tanggungan. Lain dulu sewaktu manual. Karena manual itu kan semua berkas fisik itu diantar ke BPN, menunggu BPN untuk melengkapi berkas dulu, dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi kalau untuk yang sekarang, cukup kita sebagai pihak PPAT itu memasukkan semua data debitur, kreditur, memasukkan semua APHT-nya, SKMHT-nya, itu kalau bisa dilakukan hanya dalam waktu 1 hari. Sebenarnya itu mempercepat proses untuk pendaftaran hak tanggungan. Jadi pihak bank pun cepat menerima sertifikat hak tanggungan itu. Jadi berkas untuk pemasangan hak tanggungan itu, sertifikat aslinya sama sertifikat tanggungan itu nggak lama-lama di notaris. Kalau manual dia, itu bisa lama, bisa berbulan-bulan. Karena dia notaris harus pengurusan lagi ke BPN, baru masukkan lagi ke bank gitu. Tapi kalau untuk yang sekarang, setelah menandatangan akta pemberian hak tanggungan, itu notaris sudah langsung bisa bekerja. Sudah langsung bisa memasukkan data ke sistem di BPN. Setelah itu keluar sertifikat hak tanggungannya, berkas itu langsung bisa diserahkan langsung ke bank. Jadi sebenarnya secara elektronik itu jauh lebih cepat prosedurnya dibandingkan manual. Karena kalau di manual kan pasti di BPN pekerjaan mereka banyak, tidak hanya dengan hak tanggungan, peralihan hak dan lain-lain. Jadi kalau PPAT itu yang langsung mendaftarkan sendiri secara elektronik, itu pasti kan produknya langsung keluar dari sistem. Nah, gitu sebenarnya cukup membantu untuk yang elektronik. Hanya saja merepotkan pihak PPAT untuk mengupload yang biasanya tinggal ngantar berkas, mengopi gitu. Jadi sekarang harus meng-scan lagi, mengupload lagi gitu aja. Tapi ya kalau secara prosedur sebenarnya lebih bagus elektronik, lebih cepat untuk keluar sertifikat elektroniknya. Gitu. Untuk kendala sih tidak ada. Karena semua kalau elektronik lancar langsung keluar sertifikatnya. Aman semua. Bayar PNBP langsung keluar sertifikat. Begitu. Berarti untuk tantangan yang dihadapi oleh PPAT itu sangat minim ya Ibu ya? Iya. Baik, untuk pertanyaan terakhir Ibu, Boleh. bagaimana Ibu melihat norma-norma yang mengatur hak tanggungan dalam praktik? Apakah terdapat aspek normatif tertentu yang sering menimbulkan persoalan atau membutuhkan penegasan lebih lanjut dalam pelaksanaannya, Ibu? Kalau misalnya untuk norma-norma sih sebenarnya seperti yang saya jelaskan di awal tadi, sebenarnya kita meminimalisir untuk tidak terjadi masalah sebenarnya. Baik dari pihak PPAT-nya, baik dari pihak banknya, karena dari awal sebelum pemberian hak tanggungan itu, kita sudah mengecek semua data-data dulu terlebih dahulu. Dari pihak notaris mencek bagian administrasi lah, seperti sertifikatnya, data-data debiturnya, siapa-siapa yang perlu tanda tangan gitu ya kan. Sedangkan pihak bank itu mengecek betulkah lokasi tanahnya gitu. Dicek juga kemampuan debiturnya sanggupkah untuk membayar. Jadi sebenarnya itu kalau misalnya untuk melakukan
dia suatu saat bisa terjadi masalah itu sebenarnya pihak bank dan PPAT ini meminimalisir supaya tidak terjadi gitu. Sebenarnya norma yang dilakukan sebenarnya sudah baik, karena juga tidak terlalu banyak sering masalah tentang hak tanggungan ya. Kita tengok paling kalau ataupun masalah itu memang ada kenakalan itu biasanya. Misalnya ada niat memang tidak baik dari pihak debiturnya atau kerjasama dengan pihak yang tidak bertanggung jawab biasanya itu. Kalau masih dalam prosedur yang memang betul PPAT menjalankan tugasnya, pihak bank menjalankan tugasnya, saya rasa masalah tidak ada dengan hak tanggungan. Semua bisa berjalan dengan baik gitu. Dan di pihak debitur juga menepati janjinya untuk membayar tunggakannya, tidak cedera janji atau prestasi gitu. Jadi sama-sama enak. Jadi mereka juga memberikan fasilitas dengan baik, debitur pun menyelesaikan kewajibannya dengan baik. Jadi saat selesai semua, sertifikat dikembalikan lagi kepada debitur. Begitu ceritanya. Ada lagi? Baik, kami rasa cukup Ibu. Terima kasih banyak Ibu atas penjelasan dan wawasan yang Ibu berikan. Informasi ini tentu sangat membantu bagi kami. Semoga Ibu senantiasa diberikan kelancaran dalam menjalankan tugas dan profesi. Selamat melanjutkan aktivitas Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Setelah kita mendengarkan beberapa penjelasan dari rekan saya dan juga hasil wawancara bersama praktisi hukum, dapat kami simpulkan bahwa hak tanggungan dapat dipahami sebagai hak jaminan kebendaan yang dibebankan pada hak atas tanah berikut segala sesuatu yang menjadi kesatuan dengan tanah tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Objek yang lazim dibebani hak tanggungan meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, yang kemudian dijadikan jaminan oleh debitur dalam memperoleh fasilitas kredit dari bank selaku kreditur. Dalam praktiknya, PPAT tidak banyak menemukan sengketa langsung terkait hak tanggungan. Tetapi potensi persoalan umum muncul dari kredit macet, status sertifikat yang tidak bersih, atau debitur yang beritikat tidak baik. PPAT berkewajiban memastikan keabsahan dan kejelasan sertifikat sebelum pendaftaran hak tanggungan agar terhindar dari sengketa antara debitur dan kreditur. Penyelesaian masalah kredit macet pada umumnya ditempuh melalui upaya mediasi oleh bank untuk menghindari eksekusi. Namun, apabila debitur tetap berprestasi, kreditur berwenang melaksanakan lelang eksekutorial atas melaksanakan objek jaminan. Dalam praktik, persoalan justru kerap timbul setelah lelang, terutama ketika pemilik lama tidak bersedia mengosongkan objek yang telah beralih kepada pemenang lelang. Digitalisasi pertanahan mulai pendaftaran hak tanggungan elektronik dinilai mempercepat proses, meningkatkan kepastian administrasi, serta mengurangi beban pekerjaan manual. Kendala relatif kecil karena sistem elektronik mempercepatan penerbitan sertifikat hak tanggungan. Secara normatif, ketentuan mengenai hak tanggungan dipandang sudah memadai dan tidak menimbulkan persoalan berarti sepanjang PPAT, kreditur dan debitur melaksanakan kewajiban masing-masing secara patuh. Permasalahan lebih sering muncul akibat kelalaian administratif atau ketidakjujuran pihak tertentu, bukan karena kelemahan normatif dalam regulasinya. Demikian penutup dari kami, semoga pembahasan ini memberikan manfaat bagi kita semua mengenai dinamika hak tanggungan dalam praktik masyarakat, serta mempertegas pentingnya profesionalitas dan kepatuhan dalam setiap tahapan penerapannya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Dan kami juga berterima kasih kepada dosen pengampu kami, yaitu Ibu Dr. Ari Budiarti SHM Hum atas bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unja. Monggo.